Ini ada pertanyaan besar. Bagi orang-orang engineering di bidang elektro, bagaimana caranya bisa mengubah air yang besar ini menjadi tenaga listrik? Ya, menjadi tenaga listrik, kemudian menjadi PLTA kan? Ya, menjadi PLTA. Dan karena PLTA itu ada, sehingga kita bisa merasakan listrik. Ya, kita bisa merasakan listrik. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, baik, ini ada gambar-gambar ini dan semuanya kita miliki. Sebagai manusia, Allah SWT sudah mengkaruniakan kurang lebih 4 hal ini, mungkin ada yang lebih. Yang pertama, Allah karuniakan kita otak. Allah karuniakan kita pikiran. Yang pikiran ini tidak diberikan kepada makhluk Allah yang lain dan hanya manusia yang otaknya sempurna sehingga bisa berpikir dengan baik. Dan alhamdulillah kita semua yang tergabung di sini di jamaah ini semuanya orang-orang yang bukan hanya punya otak yang sehat tapi juga punya kelebihan lain. Bahwa kita semua rata-rata bagian dari para akademisi. Entah itu pernah kuliah S1 atau ada yang pernah kuliah S2, S3 atau bahkan banyak yang kerja di bidang akademik, bidang pendidikan. Maka karunia otak ini alhamdulillah kita masih ada. Kemudian yang kedua, kita juga sebagai manusia memiliki emosi. Maka sebagai makhluk sosial, kita bisa berinteraksi dengan orang lain. Berinteraksi langsung dengan orang lain bisa, berinteraksi nggak langsung bisa. Seperti malam hari ini, saya menyampaikan materi yang lokasinya berbeda dengan teman-teman sekalian. Ya, tapi karena kita punya emosi, kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain, tentunya ini menjadi potensi yang sekarang ini juga ada pada kita. Kemudian ada potensi lain yaitu potensi spiritual. Ya, potensi spiritual. Alhamdulillah, di antara sekian banyak manusia yang diciptakan Allah, kita sedikit di antara yang ikut bersama dakwah. Karena ikut bersama dakwah, ada kegiatan-kegiatan spiritual yang kita lakukan. Maka saya bisa katakan bahwa potensi spiritual yang kita miliki, saya dan teman-teman miliki, itu cukup besar. Satu lagi, potensi fisik. Potensi fisik. Apa maksudnya? Ya alhamdulillah kita semua juga dikaruniai Allah anggota badan yang sehat. Mulai dari kepala, tangan, pundak, lutut, kaki, semuanya dalam keadaan sehat. Bisa difungsikan dengan baik. Nah, ini semua 4 komponen ini ya, adalah kekuatan dahsyat jika kita mampu menggunakannya, mampu mengoptimalkannya. Sebagaimana electrical engineer tadi, dia berpikir bagaimana potensi alam yang berupa sungai, kemudian diubah menjadi pembangkit listrik. Nah, kita pun harusnya juga menyadari itu, bahwa kita punya potensi besar, punya kekuatan dahsyat, bagaimana mengoptimalkannya. Ya, inilah yang kemudian akan kita diskusikan malam hari ini. Bagaimana caranya bisa mengembangkan potensi yang Allah berikan pada kita. Iya. Bagaimana caranya? Ya, caranya, kalau seseorang engineer melihat satu potensi sumber daya alam tertentu, maka yang dia lakukan adalah identifikasi. Apakah betul sumber daya alam ini bisa memenuhi keinginan saya? Maka hal pertama yang perlu kita lakukan terhadap diri kita adalah mengenali diri kita sendiri. Loh, kita kan sudah lama ini menjadi manusia dari lahir sampai sekarang. Mungkin ada yang sudah 20 tahun, ada yang 25 tahun, 30 tahun, bahkan ada yang 45 tahun. Betulkah kita mengenal diri kita? Ini yang harus kita tanyakan pada diri masing-masing. Nanti setelah ini, setelah kita selesai,
ngaca di cerminnya sendiri-sendiri, kemudian lihat wajahnya, aku kenal dengan wajah itu atau tidak. Silahkan ditanya apakah Anda kenal dengan diri Anda sendiri atau tidak. Nah, bagaimana caranya mengenali diri sendiri? Ya kurang lebih ini yang perlu kita list, kita tuliskan. Kelebihan saya apa? Kelemahan saya apa? Kemudian kebiasaan belajar saya bagaimana? Karena semua orang itu tentunya punya kelebihan dan kelemahan yang beda-beda. Punya kebiasaan yang beda-beda. Kalau nanti ketemu kelebihan, ya kembangkanlah kelebihan itu. Kalau nanti ketemu ada list kelemahan, kurangilah kelemahan itu. Tapi paling tidak, jika Anda mampu menyebut kelebihan Anda dan kelemahan Anda sudah lebih mengenal diri Anda. Tentang hal ini, mungkin teman-teman pernah dengar, kalau tidak salah perkataan Imam Al-Ghazali ya, ada tipe orang itu ada 4 tipe. Yang pertama, orang yang tahu bahwa dirinya itu tahu, ya, dia tahu bahwa dirinya mengerti, dia tahu bahwa dirinya paham, maka orang seperti ini akan bisa mengoptimalkan kemampuannya dan ilmu yang dimilikinya. Tapi ada yang kedua, orang yang tahu bahwa dirinya tidak tahu, bahwa dirinya nggak paham, bahwa dirinya nggak ngerti. Orang yang seperti ini biasanya akan banyak belajar, mau belajar. Tapi ada tipe yang ketiga dan keempat. Apa itu? Yang ketiga, orang yang tahu bahwa orang yang tidak tahu bahwa dirinya tahu. Dia tidak tahu kalau dirinya itu ngerti. Dia nggak tahu kalau dirinya itu paham. Maka pengetahuan yang dimilikinya nggak akan bisa dimanfaatkan. Orang dia nggak tahu kalau dia punya pengetahuan itu. Kemudian yang keempat, orang yang tidak tahu bahwa dirinya nggak tahu. Orang yang tidak tahu bahwa dirinya nggak ngerti. Nah, orang seperti ini yang paling membahayakan. Karena dia nggak tahu bahwa sesungguhnya dia itu nggak ngerti. Nah, kita mencoba mengenali diri kita supaya kita tahu kita ini ngerti atau tidak. Kita ini sudah on track atau belum. Kita ini pada posisi yang benar atau posisi yang salah. Ya, tentunya ketika sudah kita buat listnya, lalu kita bandingkan dengan standarnya, kalau kita orang Islam standarnya tentunya Al-Quran dan Sunnah ya, kelebihan yang kita miliki begini sesuai enggak dengan standarnya? Kalau sesuai, ayo kita kembangkan. Baik, itu yang pertama, kenali diri Anda, sehingga tahu potensi Anda apa. Kemudian yang kedua, ya walaupun ini sudah terlanjur atau belum, tapi saya kira bisa kita review kembali. Apakah cita-cita Anda? Kalau sudah dikenali dirinya, punya potensi A, punya potensi B, sekarang dengan potensi ini Anda mau kemana? Apa cita-cita Anda? Kalau dulu waktu kecil punya cita-cita, sekarang sudah pada gede semua, lihat apakah cita-cita waktu kecil tercapai apa enggak? Mungkin ada yang tercapai, mungkin ada yang tidak. Tapi sekarang saatnya juga kita menentukan cita-cita Anda, cita-cita kita. Mau apa? Waktu ke depan ini kita mau apa? Karena seseorang kalau punya cita-cita, maka hidupnya akan diarahkan menuju cita-cita itu. Sehingga hidupnya akan bergairah. Organisasi juga begitu. Kalau organisasi punya cita-cita, punya visi, maka dia akan menapaki jalan supaya visinya tercapai. Beda ceritanya, kalau organisasi nggak punya visi, kalau orang tidak punya cita-cita, maka akan melangkah kemana dia nggak paham. Kalaupun dia sudah mengenali dirinya, saya punya potensi besar ini, tapi kalau dia nggak bisa menentukan mau dibawa kemana potensinya itu, ya nggak bermanfaat. Maka cita-cita ini menjadi penting. Cita-cita ini menjadi penting. Ya kita kenal banyak teman-teman kita yang menjadi orang-orang hebat misalnya. Ada misalnya Ustadz Adi Hidayat, tadi saya menyaksikan ada
anak kecil yang sudah menghafal Al-Quran, Ahmad Kamil, kemudian ada Ustadz Hanan Ataki, itu ternyata keinginannya waktu kecil itu juga besar, sehingga sekarang bisa tercapai. Nah sekarang kita dalam posisi apapun sekarang, tentunya kita masih ingin hidup lebih lama, maka tentukan cita-citanya apa, definisikan cita-cita Anda apa. Oke. Nah, kalau sudah ditentukan didefinisikan cita-citanya, maka semua waktu yang kita lalui akan diarahkan untuk mencapai cita-cita itu. Maka semua waktu yang kita akan arungi ini akan diarahkan untuk belajar, diarahkan untuk menapaki cita-cita yang sudah ditentukan. Jadi kalau orang nggak punya cita-cita, di saat-saat seperti ini, dia akan bingung beraktivitas apa, karena nggak punya keinginan tertentu. Ya. Nggak punya keinginan tertentu. Nah, bagi teman-teman yang masih belum mengalami S2 dan S3 ya, saya kasih tahu infonya, bahwa sebagian teman-teman yang S3-nya itu molor, S3-nya itu kadang nggak selesai, itu kayaknya dia nggak punya cita-cita tertentu. Dia inginnya ngalir saja, kemudian dikasih beasiswa besar, nerima uang ini rupanya banyak yang bingung juga. Bingung, akhirnya ya dalam tanda petik main dan sebagainya, akhirnya sampai waktunya harus selesai, belum selesai. Baik, teman-teman sekalian, jadi semua waktu kita ini kita gunakan untuk belajar. Nah, tentang belajar sendiri, ada 3 jenis pembelajaran. Ada 3 jenis pembelajaran. Yang pertama namanya, ini ya, tarbiyah dzatiyah atau belajar mandiri. Tarbiyah dzatiyah atau belajar mandiri ini adalah belajar yang dilakukan sendiri oleh si pembelajar, oleh si siswa, oleh kita. Ya, kalau kita yang melakukan tarbiyah dzatiyah, berarti kita belajar sendiri. Kemudian yang kedua ada tarbiyah fardiyah, yang pembelajarnya bersifat privat. Mungkin teman-teman ada yang pengalaman ngajar privat, mendatangi muridnya sendiri, diajar sendiri. Ini dilakukan guru kepada siswa, tapi sifatnya individu. Ya, individu. Kemudian yang ketiga, tarbiyah jamaiyah. Belajarnya bersifat klasikal atau di kelas. Ya, seperti kita ini walaupun kita nggak menyatu, sih sebenarnya klasikal. Karena ada guru yang kemudian menggunakan sarana daring bisa menyampaikan sesuatu kepada siswanya. Baik. Orang yang punya cita-cita, maka ketika sendiri dia bisa belajar, ketika ditugaskan untuk dakwah fardiyah dia juga merasa dia belajar, kemudian ketika bersama orang lain dia juga belajar. Karena sesungguhnya apapun yang kita lalui dalam keseharian kita, semua itu bisa jadi pelajaran.